Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan sistem cerdas kelas A dengan dosen pengampu Bu Dr. Fajar Astuti Hermawati, Eskom, Mkom. Dengan saya sendiri, Putra Aditya Armanda dengan NPI 146-190-170. Saya Maulana Nuraman Hafid dengan NPI 146-190-198. Saya Nurman Saputra Baktiar dengan NPI 1461900-173. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan evaluasi akhir semester kami dengan kasus logika fuzi untuk memprediksi kejadian hujan. Perubahan cuaca bisa sangat berpengaruh pada kondisi suatu tempat, terutama pada daerah rawan banjir. Curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan meluapnya air sungai dan akhirnya terjadilah banjir. Cuaca cenderung mudah berubah dengan cepat, sehingga terjadinya penyimpanan yang tidak dapat dihindari pada proses tersebut. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari peristiwa turunnya hujan terus-menerus selama beberapa hari yang dapat menimbulkan bencana banjir. Next. Dengan mengetahui terlebih dahulu curah hujan atau keadaan cuaca di hulu sungai, maka kita dapat mensiagakan daerah sekitar sungai dari banjir. Terjadinya banjir di suatu daerah dapat ditetapkan dari beberapa parameter, yaitu curah hujan, arah angin, dan kecepatan angin. Ketiga parameter tersebut dapat diukur dan diketahui dengan bantuan alat ukur yang memiliki cukup tingkat ketelitian yang baik. Untuk itu, dalam tugas akhir ini akan dibuat sebuah sistem yang dapat memonitoring kejadian hujan di daerah rawan banjir. Permasalahan saat ini memasuki musim penghujan. Di setiap daerah hampir tiap hari turun hujan. Hujan turun tidak menentu pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Bahkan ketika langit cerah bisa tiba-tiba turun hujan. Hal ini menjadikan semua aktivitas seketika terganggu. Adapun tujuan penyusunan laporan tugas proyek akhir ini adalah untuk membangun sebuah sistem yang dapat memonitoring kondisi cuaca dengan parameter curah hujan, kecepatan dan arah angin di daerah sekitar sungai dengan komunikasi nirkabel sampai media transmisinya. Manfaat dari laporan ini dapat memberikan informasi terkait curah hujan di daerah tersebut, sehingga orang yang tinggal di daerah tersebut dapat mewaspadai apakah hujan tersebut berpotensi banjir atau tidak. Melihat potensi yang dimiliki pada sistem prediksi hujan ini dan juga melihat cuaca saat ini, untuk sebuah sistem prediksi hujan ini pastinya banyak daerah-daerah yang membutuhkannya. Penggunaan sistem ini sering digunakan pada daerah yang bercurah hujan tinggi dan berpotensi terjadinya banjir, karena mampu memberikan rasa aman dan mengurangi rasa khawatir jikalau turun hujan dengan intensitas yang tinggi, maka dapat siaga jika terjadi banjir. Bab 2, data. Di sini kami mengumpulkan banyak data yang kami taruh di tabel. Berikut data-datanya. Selanjutnya, deskripsi statistik data. Variabel linguistik yang digunakan sebagai berikut, yaitu pertama, variabel input. Semua variabel input membentuk himpunan fuzi dan semesta pembicaraan seperti berikut. Variabel input suhu udara, yaitu sejuk, normal, panas. Variabel input kelembapan, yaitu lembab, kering, basah. Variabel input kecepatan angin, yaitu kencang, lambat. Variabel input tekanan udara, rendah, sedang, tinggi. Variabel input lapisan awan, yaitu tipis, tebal. Variabel input lama penyinaran, yaitu rendah, sedang, tinggi. Lalu variabel output. Semua variabel output membentuk himpunan fuzi dan semesta pembicaraan sebagai berikut. Variabel output kejadian hujan, yaitu hujan dan tidak hujan. Lalu selanjutnya, visualisasi data. Di sini variabel suhu udara mempunyai nilai deskripsi 0 sama dengan normal, 1 sama dengan panas, 2 sama dengan sejuk, tipe variabelnya kategori. Lalu variabel kelembapan, nilai deskripsinya 0 sama dengan basah, 1 sama dengan kering, 2 sama dengan lembab. Tipe variabelnya kategori. Variabel kecepatan angin, nilai deskripsinya yaitu 0 sama dengan kencang, 1 sama dengan lambat, tipe variabelnya kategori.
Lalu variabel tekanan udara 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan sedang, 2 sama dengan tinggi. Tipe variabelnya kategori. Variabel lapisan awan, nilai deskripsinya yaitu 0 sama dengan tebal, 1 sama dengan tipis, tipe variabelnya kategori. Lama penyinaran, 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan sedang, 2 sama dengan tinggi. Tipe variabelnya kategori. Selanjutnya, pemilihan data. Hipotesa. H, yaitu suhu sama dengan sejuk, kelembapan sama dengan lembab, kecepatan angin sama dengan kencang, tekanan udara sama dengan tinggi, lapisan awan sama dengan tebal, lama penyinaran sama dengan rendah. Hasilnya yaitu hujan. H, kelembapan udara sama dengan lembab, kecepatan angin sama dengan kencang, tekanan udara sama dengan tinggi, lapisan awan sama dengan tebal, lama penyinaran sama dengan rendah. Lalu hasilnya hujan. Selanjutnya, yang ketiga, H, kecepatan angin sama dengan kencang, tekanan udara sama dengan tinggi, lapisan awan sama dengan tebal, lama penyinaran sama dengan rendah. Hasilnya yaitu hujan. Lalu H, tekanan udara sama dengan tinggi, lapisan awan sama dengan tebal, lama penyinaran sama dengan rendah, hasilnya yaitu hujan. H, lapisan awan sama dengan tebal, lama penyinaran rendah, hasilnya hujan. H, lama penyinaran sama dengan rendah, hasilnya hujan. Lalu bab ketiga, klasifikasi naive Bayes. Yang pertama yaitu pembagian data training dan data test. Di sini adalah tabel-tabel yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, hasil pembelajaran. Pertama, saya membuat dataset klasifikasi menggunakan Excel dahulu, kemudian mengimport Pandas untuk membaca dataset. Kemudian, masukkan dataset yang di Excel tadi yang dibuat. Kemudian, jangan lupa upload juga datasetnya ke Jupyter Notebook, kemudian akan muncul datanya seperti program di bawah ini. Untuk programnya, nah seperti ini. Yaitu kita mengimport library-nya. Setelah itu kita memanggil datanya, lalu kita baca data dari Excel ini tadi. Kita coba run. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya, setelah merubah data tersebut berupa angka dengan cara mengimport from Sklearn import processing, Sklearn mempunyai fasilitas untuk memberi input tabel nama yang kita memiliki. Kemudian kita create label encoder. Setelah itu lakukan converting satu persatu pada tabel tersebut. Selanjutnya ini kita coba run. Nah, nanti akan muncul yaitu dikonversi menjadi angka. Yaitu akan muncul hasil seperti ini. Kemudian gabungkan kembali untuk menjadikan picture-nya yaitu suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, lapisan awan, lama penyinaran, dan hujan kita gabungkan dengan menggunakan perintah zip, kemudian rubah menjadi tuple seperti ada di bawah ini. Kita buka Jupyter Notebook kembali. Nah, di sini kita jadikan zip atau disatukan angka-angkanya. Lalu kita coba run. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya, itu hasil prediksi. Setelah itu, kita melakukan proses training dengan menggunakan naive Bayes, kemudian melakukan training dengan perintah fit, memasukkan data tadi, features 2, dan data yang paling ujung yaitu kejadian hujan. Kemudian kita bisa memprediksi dengan fungsi predicted seperti pada gambar di bawah ini. Ini kita kembali ke Jupyter Notebook. Lalu kita coba jalankan. Nah, akan muncul Felicia. Kita samakan di data. Ini kejadian hujannya yaitu iya. Selanjutnya kita import data pesan pelanggan terlebih dahulu. Nah, maka datanya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan langkah selanjutnya. Akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita run kembali langkah selanjutnya. Ini juga. Nah, ini untuk menentukan akurasinya. Nah, di sini hasil akurasinya yaitu 0,086
sekian. Di sini. Lalu selanjutnya evaluasi kinerja. Untuk hasil evaluasi, kami sangat terbantu untuk menyelesaikan permasalahan naive Bayes. Hanya saja membutuhkan ketelitian dalam penulisan source code jika ada memasukkan prediksi data akan menyebabkan error kode. Untuk selanjutnya bab 4, yaitu klasifikasi jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, di sini akan dibagi untuk data training dan data test. Untuk yang data training, kami mengambil sampel dari suhu udara, lapisan awan, sama kejadian hujan. Untuk suhu udara sendiri, didefinisikan 0 untuk normal, 1 untuk panas, 2 untuk sejuk. Untuk yang lapisan awan, 0 untuk tebal, 1 untuk tipis. Untuk kejadian hujan, 0 untuk tidak, 1 untuk ya. Untuk data sendiri, kita nanti akan mencari kejadian hujan dari sampel suhu udara dan lapisan awan. Untuk alfanya, menggunakan 0,2 dan thresholdnya -1. Hasil pembelajaran. Yang pertama, paling penting dan jangan sampai lupa yaitu kita import beberapa pustaka Python standar, yaitu ada NumPy untuk membantu kita dengan aljabar linear dan fungsionalitas array. Kedua, kerangka data Pandas akan sangat berguna saat kita mengimport dan menyiapkan data. Yang terakhir, Matplotlib akan membantu kita melakukan beberapa grafik atau menampilkan grafik. Langsung saja kita langsung ke codingannya. Untuk yang pertama, seperti biasa import library terlebih dahulu. Setelah itu, melakukan dev init. Untuk alfanya dimasukkan 0,2. Untuk iterasinya 5, random seed-nya 1, serta threshold-nya -1. Setelah itu kita ke dev fit untuk menambahkan W1 sama W2-nya. Untuk W1-nya nilai awalnya 0,2, untuk W2-nya nilai awalnya -0,3. Selanjutnya kita ke nilai dari X itu suhu udara dari data test dan lapisan awan. Yang pertama X-nya 2,0, 2,0, 0,1, serta 2,0. Y-nya sendiri ini kejadian hujan dari data training, yaitu 1101. Untuk T-nya, datanya diambil dari data test, yaitu 1,1, 0,0, 1,1. Selanjutnya kita terapkan ke training proses, memasukkan alpha 0,2, iterasi 5, random seed 1, serta threshold -1. Selanjutnya kita ke codingan prediksi untuk data. Maksudnya bisa langsung di-run. Untuk yang inisial W pertama, yaitu tadi W1 0,2 dan W2-nya -0,3. Untuk threshold-nya atau bias -1. Ini untuk iterasi pertama. Ini data yang pertama 2,0 untuk iterasi pertama. Output real-nya 1, error-nya 0. Serta alfanya 0,2. Untuk langsung ke hasil yang terakhir, ke data iterasi ke-20. Untuk iterasi ke-20, new W-nya itu 0,2 sampai -1,1 dari iterasi data 2 sama 0. Untuk output real-nya 1, error-nya 0, alfanya 0,2. Untuk prediksi untuk data dari kejadian hujannya, yaitu yang suhu udara sama lapisan awan 1,1, 0,0, 1,0. Untuk output real dari kejadian hujannya 111. Dan ini hasil dari grafik yang
telah didapat dari proses perceptron tadi. Ini hasil prediksi tadi yang sudah dijelaskan dan hasilnya sebagai output berikut. Untuk grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya evaluasi kinerja. Untuk hasil evaluasi kami sangat terbantu untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi dari data training. Hanya saja memerlukan ketelitian dalam penulisan source code-nya. Jika ada salah koma atau titik saja akan menyebabkan error code. Untuk bab 5, penerapan sistem fuzzy. Yang pertama, fungsi keanggotaan fuzzy. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval 0 sampai 1. Contoh implementasi dan evaluasi fuzzy inference system yang didapat dari tabel berikut. Kedua, aturan fuzzy. Sistem inferensi fuzzy adalah sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep teori fuzzy, aturan fuzzy, if then, dan logika fuzzy. Struktur dasar dari sistem inferensi fuzzy terdiri dari yang pertama, basis aturan yang berisi aturan if then. Yang kedua, basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy. Yang ketiga, unit pengambilan keputusan yang menyatakan operasi inferensi aturan-aturan. Yang keempat, kodifikasi yang mentransformasi masukan himpunan klasik atau CRIPS ke derajat tertentu yang sesuai dengan aturan besaran fungsi keanggotaan. Yang terakhir, defusifikasi yang mentransformasi hasil fuzzy ke bentuk keluaran yang CRIPS. Untuk hasil inferensinya, langsung saja ke codingannya. Untuk yang pertama, kita lakukan instalasi dari skid fuzzy untuk menampilkan fuzzy-nya nanti. Selanjutnya, kita ke import library seperti biasa untuk nampi, terus fuzzy untuk fuzzy-nya sendiri, matplotlib, itu fuzzy lagi. Dan di run. Untuk yang grafik dari suhu udara, kita memakai range 0 sampai 35 untuk suhu udara. Untuk yang sejuk, kita mulai dari 0 sampai 26. Untuk yang normal, mulai dari 24 sampai 33. Untuk yang panas, 30 sampai 34. Next. Untuk grafiknya diperoleh sebagai berikut dari grafik suhu udara. Untuk selanjutnya yang kelembaban. Untuk kelembaban sendiri memakai range 0 sampai 91. Untuk yang lembab kita memakai range 0 sampai 70. Untuk yang kering mulai 65 sampai 85. Untuk yang basah dari 80 ke 90. Untuk grafiknya diperoleh sebagai berikut. Untuk kecepatan angin, kita memakai range 0 sampai 36. Untuk yang kecepatan lambat, memakai range 0 sampai 30. Yang kencang 20 sampai 35. Untuk grafiknya sebagai berikut. Untuk tekanan udara, memakai range 0 sampai 41. Untuk yang rendah, memakai range 0 sampai 20. Sedang, memakai range 10 sampai 35. Untuk yang tinggi, range 25 sampai 40. Untuk grafiknya seperti berikut. Untuk lapisan awan memakai range 0 sampai 16. Untuk yang tipis, range-nya 0 sampai 10. Yang tebal 5 sampai 15. Dari grafik lapisan awan sebagai berikut. Untuk lama penyinaran
memakai range 0 sampai 51. Yang rendah range-nya 0 sampai 30, yang sedang range-nya 20 sampai 45. Yang tinggi range-nya 35 sampai 50. Grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya, bab 6, segmentasi data K-means clustering. K-means merupakan algoritma clustering. K-means clustering adalah salah satu unsupervised machine learning algoritma yang paling sederhana dan populer. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Lalu kemudian hasil clustering, lalu langsung ke implementasinya. Pertama, kita mengimport library-nya dulu, yaitu AMPI, Matplotlib, dan Pandas. Selanjutnya, kita mengimpor dataset, yaitu file Excel. Selanjutnya, kita akan mengoptimasi K-means dengan metode ELBO untuk menentukan jumlah cluster yang tepat. Grafik WCSS atau Within Cluster Sum of Squares untuk sebuah contoh dataset. Semakin kecil skor WCSS, semakin baik sumbu X merupakan jumlah cluster dan sumbu Y adalah skor WCSS. Pada gambar tersebut dapat diamati bahwa grafik yang membentuk siku terdapat pada cluster 2 dan 4. Dapat disimpulkan bahwa pembagian cluster sebanyak 2 atau 4 adalah jumlah yang paling optimum. Selanjutnya adalah melakukan proses K-means clustering. Nah, pada proses ini kita akan membuat penyebaran data dengan warna yang berbeda, yaitu cluster 1 dengan warna biru, cluster 2 dengan warna merah, cluster 3 dengan warna magenta, cluster 4 dengan warna cyan, cluster 5 dengan warna hijau, dan yellow untuk centroid. Nah, berikut adalah hasil data penyebaran data dengan K-means clustering. Evaluasi kinerja. Dari hasil evaluasi dari kami menggunakan kode di atas cukup mudah dipahami, namun hanya harus menghafal perintahnya karena lumayan agak panjang kode yang harus ditulis. Selanjutnya yaitu bab 7, yaitu hierarchical clustering. Yang pertama yaitu clustering dengan metode word. Shortcut-nya seperti berikut, yaitu pertama kita mengimpor library terlebih dahulu, lalu kita run. Nah, selanjutnya yaitu mengimpor dataset. Di sini akan mengimpor dataset dari Excel ini. Jika sudah, yaitu selanjutnya menggunakan dendrogram untuk menentukan angka cluster yang tepat. Di sini kita import skippy.cluster.hierarchy alias SCH. Lalu kita deskripsikan dendrogramnya, metodenya word, titelnya dendrogram, consumer, Euclidean, distance. Lalu di run, maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya, kita menjalankan hierarchical clustering ke dataset. Selanjutnya kita visualisasi hasil dari cluster, yaitu yang cluster pertama diberi warna merah, cluster yang kedua diberi warna biru, lalu cluster yang ketiga kita beri nama green, cluster keempat warna cyan, lalu cluster kelima warna magenta.
Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke pencarian dari single link, lalu complete link, dan juga average link. Pertama-tama, data tabelnya seperti ini. Lalu kita cari terlebih dahulu simple matching. Di sini D1 dan D2. D1-nya kita masukkan itu seperti ini. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. D2, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Didapatkan dari satu baris ini ke kanan. Lalu kita cari 01-nya itu berapa. Di sini 01-nya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu M10-nya 2, 1, 2. M00-nya 2, 1, 2. M11-nya 1, yaitu 1. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu M11 ditambah M00, lalu dibagi M01 ditambah M10 ditambah M00 ditambah M11, yaitu M11-nya yaitu 1, lalu M00-nya yaitu 2. 1 tambah 2 dibagi M01-nya yaitu 5, lalu M10-nya 2, M00-nya 2, M11-nya 1. 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Hasilnya yaitu 0,3. Lalu selanjutnya juga sama seperti yang di atas. Kita masukkan ini terlebih dahulu, lalu kita cari 01-nya, 10-nya, 00-nya, lalu 11-nya, lalu kita hitung pakai rumus, maka hasilnya 0,5. Selanjutnya yang D1 dan D4. Kita cari datanya, lalu kita cari M01-nya berapa, M10-nya berapa, M00-nya, lalu M11-nya. Lalu kita masukkan rumusnya, kita hitung, hasilnya 0,4. Selanjutnya D1 dan D5. Kita cari datanya seperti ini, lalu kita cari M01-nya, M10, M00, lalu M11-nya. Selanjutnya kita masukkan rumus, kita hitung, lalu hasilnya 0,6. Selanjutnya D2 dan D3. Datanya seperti ini, lalu M01, 3, M10, 3, M00-nya 1, M11-nya 3. Lalu rumusnya, dan kita hitung, hasilnya 0,4. Setelah itu, D2 dan D4. D2-nya datanya seperti ini, D4-nya juga. Lalu kita cari M01-nya, M10, M00, M11. Lalu kita masukkan rumus, kita hitung, hasilnya 0,3. Lalu D2 dan D5. D2 datanya seperti ini, lalu D5 seperti ini. Kita masukkan M01-nya berapa, M10-nya berapa, M00-nya berapa, M11-nya berapa. Lalu kita masukkan rumusnya, kita hitung, hasilnya 0,3. Selanjutnya yaitu D3 dan D4. D3-nya yaitu seperti ini, D4-nya seperti ini. Kita cari M01-nya, M10-nya, M00-nya, lalu M11-nya. Kita masukkan rumusnya, lalu kita hitung, hasilnya 0,5. Selanjutnya D3 dan D5. D3 datanya seperti ini, D5 seperti ini. Lalu kita cari M01, M10, M00, dan M11. Lalu kita masukkan rumusnya, terus kita hitung, maka hasilnya 0,9. Selanjutnya D4 dan D5. D4 datanya seperti berikut, D5 seperti berikut. Lalu kita cari M01-nya berapa, M10-nya berapa, M00-nya berapa, M11-nya berapa. Lalu kita masukkan rumusnya, kita hitung, hasilnya 0,6. Nah, maka ini tabel terakhir yang isinya yaitu hasil hitung kita tadi. Selanjutnya yaitu single link agglomerative clustering, yaitu mencari nilai yang terbesar. Nah, di sini tabelnya adalah tabel yang tadi dimasukkan ke sini.
Selanjutnya, kita cari di tabel ini mana yang paling terbesar. Nah, di sini yaitu D3, D5, 0,9 ini paling terbesar. Yaitu hasilnya D3, U, D5. Selanjutnya, D5 dan D3 kita eliminasi, lalu kita gabungkan D3 dan D5 membuat field baru. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu D2-nya. Yaitu di sini D2-nya 0,4 dan juga 0,3. Di sini yang paling besar yaitu 0,4. Kita masukkan 0,4 di sini. Selanjutnya, yang di sini juga kita masukkan 0,4. Selanjutnya di sini D35, yang D1 ini masih kosong. Lalu kita cari lagi di sini D3 dan D5 yang paling besar yaitu 0,6. Lalu di sini juga 0,6. Lalu kita masukkan 0,6 di sini. Hasilnya yaitu D35 untuk D1. Karena 0,6-nya berada di posisi D1. Lalu grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita cari lagi, karena yang paling besar D1, di sini D1-nya kita eliminasi, lalu kita ubah menjadi D351, yaitu yang ini tadi digabung di sini. Selanjutnya D2 deret ini sama ini dikosongkan. Terus selanjutnya kita mencari yang D2 ini, yaitu D2 di D1 sama D35. 0,3 atau 0,4. Kita cari yang paling terbesar yaitu 0,4. Kita masukkan di sini sama di sini. Selanjutnya untuk D4-nya 0,4 dan juga 0,6. Yang paling besar yaitu 0,6 kita masukkan di sini. Lalu hasilnya yaitu D351 untuk D4. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabelnya. Kita cari yang paling terbesar yaitu di D4 0,6. Lalu D4-nya kita eliminasi, kita gabungkan menjadi D3514. Nah, di sini ini kita kosongkan, lalu kita cari nilai yang paling besar. Yaitu lalu di sini kita cari yang D2-nya. Yaitu D2 dari D351 0,4 dan 0,3 dari D4. Di sini yang paling terbesar yaitu 0,4. Kita masukkan di sini 0,4. Lalu hasilnya D3514 untuk D2. Nah, ini gambar grafiknya. Ini grafik dari nested cluster dan ini dendrogram. Selanjutnya, kita cari yang complete link agglomerative clustering, yaitu kita mencari nilai yang terkecil. Ini kita masukkan tabel yang di atas, lalu kita cari terlebih dahulu. Awalnya itu kita cari terlebih dahulu yang terbesar. Di sini yang terbesar yaitu 0,9, yaitu dari D3 dan D5. Di sini D3 dan D5 kita gabungkan, lalu kita kosongkan yang di sini. Cara nyarinya sama seperti yang tadi, yaitu 0,5 dari D3 dengan dari 0,6 dari D5. Yang paling terkecil yaitu 0,5. Kita masukkan di sini 0,5. Lalu yang D2 kita cari lagi. Di sini D2-nya 0,4 dan 0,3. Di sini yang paling kecil yaitu 0,3. Kita masukkan di sini. Jika sudah, maka hasilnya D35 untuk D1. Selanjutnya kita cari lagi. Pertama yang paling terbesar yaitu 0,5. Di urutan D1 dan D35. Digabungkan menjadi D351. Lalu yang baris D351 kita hapus, kita kosongkan, lalu kita cari D2 dan D4-nya. Maka hasilnya D35 untuk D1.
Lalu di sini kita cari yang terbesar, yaitu 0,5. Di sini 0,5 dan D35 berada di D1, yaitu 0,5. Lalu kita eliminasi ini, kita gabungkan, lalu kita cari yang nilai terkecilnya. Nah, sini, lalu hasilnya itu D351 UD4. Selanjutnya, untuk ke proses selanjutnya yaitu kita cari yang terbesar di sini yaitu 0,4. Lalu kita eliminasi D4-nya, kita jadikan 1 di sini. Lalu kita cari yang nilai paling kecil yaitu di D2, 0,3. Hasilnya yaitu D3514 untuk D2. Grafiknya seperti ini. Dan untuk nested clusternya seperti ini. Selanjutnya yaitu Everything Agglomerative Clustering, yaitu mencari nilai tengah. Di sini kita masukkan tabelnya. Lalu kita cari yang nilai terbesar, yaitu hasilnya D3UD5. Hasilnya yaitu D3 untuk D5. Setelah itu kita cari yang paling terbesar yaitu 0,9. Berada di D5 dan juga D3. Di sini D5 kita eliminasi, lalu kita gabungkan ke D35. Lalu kita cari yaitu D3 dan D5. Rumusnya yaitu A tambah B dibagi 2. Itu di sini 0,5 ditambah 0,6, lalu dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,55. Selanjutnya, pada D2 yaitu 0,4 dan 0,3 ditambah, lalu dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,35. Lalu pada D4, jadi 4 0,5 ditambah 0,6. Lalu dibagi 2, hasilnya yaitu 0,55. Maka hasilnya seperti ini, yaitu D35 untuk D1. Selanjutnya, kita cari yang paling besar, yaitu 0,55 berada di D35 dan D1. Di sini, kita kosongkan baris ini, lalu kita cari D2-nya. Ini D2-nya yaitu 0,3 dan juga 0,35, kita tambah, lalu kita bagi 2. Hasilnya yaitu 0,325. Lalu kita cari D4-nya, yaitu 0,4 ditambah 0,55, lalu kita bagi 2, hasilnya yaitu 0,475. Dan juga D351 untuk D4. Selanjutnya, kita cari lagi yang paling besar. Di sini yaitu di D4 dan juga D351, yaitu 0,475. D4-nya kita eliminasi, lalu kita gabungkan di sini. Selanjutnya kita cari D2-nya. D2-nya di sini 0,325 ditambah 0,3 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,3125. Hasilnya yaitu D3514 untuk D2. Nested clusternya seperti ini, grafik dendrogramnya seperti ini. Selanjutnya adalah bab 8, regresi linear. Berikut adalah pembagian data training dan data test. Di sini ada 30 data dengan kondisi yang bervariasi. Selanjutnya adalah pemilihan metode. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Pada kasus ini, kami menggunakan metode regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan seperti peramalan cuaca ataupun prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya adalah hasil pembelajaran. Pertama-tama kita import package yang diperlukan, yaitu Matplotlib, Pandas, PyLab, dan NumPy. Selanjutnya kita baca data yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi data. Selanjutnya data yang telah kita eksplorasi akan kita tampilkan. Selanjutnya kita akan membuat grafik
dari data yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah grafik yang telah dibuat, ada grafik suhu udara, kecepatan angin, dan kelembapan. Selanjutnya kita akan melakukan penyebaran data atau melakukan distribusi getaran. Lalu kita akan membuat dataset training dan dataset test. Selanjutnya kita distribusi data lagi. Lalu kita akan melakukan permodelan dengan paket Scalar yang kita gunakan untuk permodelan data. Lalu di sini kita akan melakukan plot output model. Lalu kita akan melihat hasilnya. Kita run. Didapatkan hasil yaitu mean absolute error-nya sebanyak 3,70, lalu residual sum of squares-nya 17,53 dan R2 skornya minus 44,64. Untuk yang terakhir yaitu bab 9 kesimpulan. Untuk kesimpulannya, perubahan cuaca bisa sangat berpengaruh pada kondisi suatu tempat, terutama pada daerah rawan banjir. Curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan meluapnya air sungai dan akhirnya terjadilah banjir. Cuaca cenderung mudah berubah dengan cepat, sehingga terjadinya penyimpangan yang tidak dapat dihindari pada proses tersebut. Dengan mengetahui terlebih dahulu curah hujan atau keadaan cuaca di hulu sungai, maka kita dapat mensiagakan daerah sekitar sungai dari banjir. Setelah kami lakukan pengujian dengan berbagai metode yang telah ada, yaitu naive Bayes, klasifikasi jaringan saraf tiruan, sistem fusi, Cummins, hierarchikal, dan regresi linier. Dapat disimpulkan bahwa metode yang paling relevan yang dapat digunakan yang digunakan pada kasus kelompok kami yaitu metode sistem fusi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.